Di puncak keemasannya, Pakuan Pajajaran adalah cerminan dari sebuah dunia yang damai dan sejahtera. Di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja yang lebih dikenal rakyatnya sebagai Prabu Siliwangi, kerajaan itu hidup dalam masa yang disebut Sukakreta. Sebuah ungkapan kuno dari naskah carita Parahyangan menggambarkan zaman itu dengan sempurna, bahwa ajaran dari para leluhur dijunjung begitu tinggi sehingga tidak akan ada musuh yang datang, baik itu pasukan perang maupun penyakit yang menggerogoti batin. Kemakmuran ini bukanlah hasil dari penaklukan, melainkan buah dari kesetiaan pada ajaran luhur, di mana raja dan rakyat hidup selaras dengan alam dan para leluhur mereka. Namun, di balik kemegahan istana dan kehidupan yang tampak sempurna, sebuah keresahan tumbuh di hati sang Prabu. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang ayah yang hatinya terbelah. Kegelisahannya berpusat pada anak-anaknya dari pernikahan dengan Nyi Subanglarang, yaitu Pangeran Walangsungsang, Nyi Mas Rara Santang, dan terutama putra bungsunya yang paling ia banggakan, Raden Kian Santang. Mereka telah memeluk sebuah keyakinan baru yang datang dari pesisir, sebuah ajaran yang disebut Islam. Bagi Siliwangi, ini bukan sekadar pilihan keyakinan pribadi. Ia melihat gelombang perubahan yang jauh lebih besar. Keyakinan baru itu dibawa oleh angin politik yang berembus kencang dari Kesultanan Cirebon dan Banten, dua kekuatan yang tumbuh dengan cepat dan mengancam tatanan lama Pajajaran. Dalam benaknya, Kian Santang, putranya yang dulu adalah senopati terhebat, kini menjadi perwakilan dari dunia baru yang tak terhindarkan. Siliwangi merindukan putranya, tetapi ia juga gentar akan apa yang diwakilinya, sebuah masa depan di mana Pajajaran mungkin tak lagi punya tempat. Konflik ini bukan lagi sekadar urusan keluarga, melainkan pertarungan antara dua zaman, antara tatanan spiritual pedalaman yang diwakili Pajajaran dan tatanan monoteistik pesisir yang diusung oleh kesultanan-kesultanan baru. Ketika Raden Kian Santang akhirnya kembali ke Pakuan, ia tidak datang dengan pedang terhunus. Ia datang sebagai seorang putra yang saleh, didorong oleh keyakinan yang tulus dan cinta yang mendalam kepada ayahnya. Ia menghadap Prabu Siliwangi dengan segala tata krama dan rasa hormat yang pernah diajarkan di istana itu. Namun, pesan yang dibawanya setajam mata kujang pusaka. Tujuannya hanya satu, mengajak sang ayah untuk memeluk Islam. Baginya, ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarga dari perpecahan dan pertumpahan darah, serta memastikan keselamatan abadi bagi jiwa sang ayah. Percakapan yang terjadi di antara mereka bukanlah perdebatan sengit, melainkan sebuah dialog yang syarat dengan kesedihan. Kian Santang dengan tutur kata yang lembut menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Prabu Siliwangi mendengarkan dengan sabar, bukan sebagai raja yang angkuh, tetapi sebagai seorang ayah yang melihat jurang pemisah yang kini terbentang di antara mereka. Penolakannya tidak lahir dari kebencian. Ia menolak karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan pada jalan hidup para leluhur dan tanggung jawabnya sebagai penjaga tatanan Sunda. Menerima ajaran baru berarti mengkhianati sumpahnya sebagai raja, membiarkan warisan ribuan tahun Pajajaran padam begitu saja. Permintaan Kian Santang telah memaksa Siliwangi ke dalam sebuah pilihan yang mustahil. Menolak berarti menentang putranya sendiri dan kekuatan besar yang tak terhindarkan. Menerima berarti membiarkan Pajajaran runtuh dari dalam, sebuah kematian spiritual yang lebih mengerikan daripada kekalahan di medan perang. Setelah pertemuan yang menguras batin itu, Prabu Siliwangi menarik diri ke dalam kesunyian istananya. Di tengah keheningan, ia tidak mencari jawaban, melainkan mencari penegasan atas takdir yang sudah lama ia rasakan. Pikirannya kembali pada Wangsit Siliwangi, sebuah ramalan kuno yang diwariskan turun-temurun. Gema dari Wangsit itu kini terdengar begitu nyata, meramalkan tentang perpecahan, datangnya zaman baru, dan hilangnya Pajajaran dari alam kasat mata. Pajajaran akan hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran takkan meninggalkan jejak, selain nama bagi mereka yang menelusuri. Siliwangi menyadari bahwa ia tidak sedang menghadapi krisis yang tak terduga, melainkan sebuah babak akhir yang telah dituliskan oleh takdir. Ia melihat 3 jalan di hadapannya. Pertama, berperang.
Ini berarti ia harus mengangkat senjata melawan darah dagingnya sendiri, sebuah pilihan yang paling ia hindari. Kedua, menyerah. Ini berarti ia harus tunduk pada keyakinan baru dan membiarkan tradisi leluhur padam selamanya, sebuah kematian spiritual bagi Pajajaran. Maka hanya ada satu jalan tersisa, jalan ketiga yang ditawarkan oleh Wangsit itu sendiri, yaitu menemukan cara untuk menghilang tanpa harus hancur, sebuah jalan untuk mengalah tanpa terkalahkan. Keputusan telah dibuat. Prabu Siliwangi tidak akan menyerahkan kerajaannya untuk dihancurkan. Sebaliknya, ia akan membawanya moksa, sebuah proses transendensi spiritual untuk melampaui alam duniawi. Tempat yang ia pilih untuk ritual agung ini adalah sebuah gunung di selatan Pakuan, sebuah gunung yang namanya menyimpan kunci dari takdir Pajajaran, Gunung Salak. Bagi Siliwangi, gunung ini lebih dari sekadar benteng alam. Ia adalah tujuan spiritual. Banyak yang keliru mengira namanya berasal dari buah salak. Namun para tetua tahu bahwa nama itu berasal dari bahasa Sansekerta, salaka, yang berarti perak. Nama ini beresonansi kuat dengan sejarah terdalam tanah Sunda, mengingatkan pada kerajaan pertama yang pernah berdiri di sana, Salaka Nagara, Kerajaan Perak. Dalam pemahaman kuno, perak adalah lawan dari emas. Emas adalah simbol kekuasaan duniawi yang fana, sementara perak adalah simbol kemurnian dan alam spiritual yang abadi. Dengan memilih Gunung Salak, Siliwangi secara sadar memilih untuk mengubah kerajaannya dari entitas duniawi yang terancam menjadi entitas spiritual yang kekal. Lebih dari itu, Gunung Salak adalah sebuah kabuyutan, tempat suci yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya para leluhur. Di sanalah terdapat punden-punden berundak dan gua-gua keramat yang menjadi gerbang menuju alam para dewa. Bagi Siliwangi, pergi ke Gunung Salak bukanlah sebuah pelarian, melainkan sebuah kepulangan. Ini adalah upaya untuk menyatukan kembali esensi Pajajaran dengan sumber spiritualitas Sunda yang paling murni. Keputusan ini bukanlah tindakan seorang raja yang putus asa, melainkan sebuah strategi untuk memindahkan kerajaannya ke alam mitos, sebuah ranah di mana pedang dan meriam tidak akan pernah bisa menjangkaunya. Prabu Siliwangi kemudian mengumpulkan para punggawa dan rakyatnya yang paling setia. Sesuai dengan semangat wangsitnya, ia tidak memaksa, ia memberikan pilihan yang jelas. Bagi mereka yang ingin berbakti pada tatanan baru yang sedang jaya, pergilah ke timur dan utara. Bagi mereka yang tak ingin ikut siapa-siapa, pergilah ke barat. Dan bagi mereka yang ingin tetap setia pada jalan Pajajaran yang sejati, ikutlah dengannya ke selatan, menuju Gunung Salak. Adegan perpisahan itu berlangsung hikmat, keluarga terpecah, sahabat berpisah jalan. Sebagian punggawa istana dan rakyat memilih untuk melanjutkan hidup di bawah kekuasaan baru, sementara sebagian yang lain, yang kelak menjadi cikal bakal masyarakat Baduy, memilih untuk mengasingkan diri. Kemudian, sebuah prosesi agung namun senyap dimulai, dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Ribuan pengikut setianya meninggalkan kemegahan Pakuan Pajajaran. Mereka tidak membawa harta benda, melainkan membawa serta pusaka-pusaka suci dan, yang terpenting, jiwa Pajajaran itu sendiri. Mereka berjalan bukan menuju pengasingan, melainkan menuju keabadian. Rombongan Prabu Siliwangi tiba di salah satu lereng suci Gunung Salak. Di sebuah tempat keramat, entah itu di mulut goa Langkop yang sunyi atau di pelataran sebuah punden berundak kuno, ritual terakhir pun dimulai. Ini bukanlah ritual keputusasaan, melainkan puncak dari sebuah keyakinan. Siliwangi dan para pengikutnya duduk dalam samadhi, memusatkan seluruh energi batin mereka. Saat meditasi mencapai puncaknya, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Batas antara alam nyata dan alam gaib mulai menipis. Udara bergetar dan kabut tebal turun menyelimuti puncak gunung. Istana, taman, dan rakyat Pajajaran yang setia tidak lenyap menjadi abu, melainkan terlipat ke dalam sebuah dimensi baru. Mereka ngahiyang, menyatu dengan esensi gunung itu sendiri, menjadi sebuah kerajaan gaib yang abadi dan tak kasat mata. Gunung Salak kini menjadi wadah fisik bagi kerajaan spiritual tersebut.
tempat Prabu Siliwangi dan para pengikutnya bersemayam selamanya. Energi dahsyat dari ritual itu meninggalkan jejak permanen. Sebuah selubung spiritual yang tak terlihat menyelimuti gunung dengan aura kesakralan dan misteri yang akan bertahan melintasi zaman. Beberapa waktu kemudian, pasukan gabungan dari Cirebon dan Banten akhirnya tiba di gerbang Pakuan Pajajaran. Mereka bersiap untuk pertempuran sengit, namun yang mereka temukan hanyalah keheningan yang mencekam. Kota itu kosong melompong, tak ada perlawanan, tak ada pekik perang, tak ada mayat yang bergelimpangan. Hanya istana megah yang kini terasa sunyi dan angker. Di jantung balairung istana, mereka menemukan satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan, sebuah singgasana batu yang kokoh dan agung, Palangka Sriman Sriwacana. Batu itu menjadi saksi bisu atas pilihan Siliwangi. Sesuai tradisi, batu singgasana itu kemudian diboyong ke Banten sebagai simbol klaim atas kekuasaan. Namun dalam keheningan Pakuan yang telah ditinggalkan, kemenangan itu terasa hampa. Mereka mungkin telah merebut takhta, simbol kekuasaan duniawi, tetapi Prabu Siliwangi telah berhasil membawa serta jiwa dari kekuasaan itu sendiri ke alam keabadian. Ratusan tahun berlalu, nama Pajajaran tinggal legenda, namun Gunung Salak terus menyimpan warisannya. Di era modern, gunung ini mendapatkan julukan baru yang menyeramkan, kuburan pesawat atau segitiga Bermuda di Jawa Barat. Serangkaian kecelakaan penerbangan seolah mengukuhkan reputasi angkernya. Mulai dari pesawat CASA 212 milik TNI AU pada tahun 2008, helikopter, hingga pesawat latih Cessna, semua seakan ditelan oleh misteri gunung ini. Puncak dari rangkaian tragedi ini terjadi pada tanggal 9 Mei tahun 2012. Sebuah pesawat penumpang modern buatan Rusia, Sukhoi Superjet 100, sedang melakukan penerbangan demonstrasi dari Jakarta. Di dalam kokpit, pilot yang sangat berpengalaman terlibat dalam percakapan santai dengan calon pembeli potensial, sebuah suasana yang mengalihkan perhatian dari tugas utama. Saat pesawat memasuki wilayah udara Gunung Salak, ia tanpa sadar menembus selubung energi warisan Siliwangi. Tidak ada guncangan hebat atau penampakan mengerikan. Yang ada hanyalah gangguan halus, sebuah disorientasi sesaat, keraguan pada instrumen, dan distraksi yang membuat fokus pilot terpecah. Tiba-tiba, sistem peringatan pesawat meraung, memberi sinyal bahaya. Medan di depan menanjak. Peringatan itu berbunyi selama 38 detik krusial sebelum tabrakan. Namun, sang pilot yang perhatiannya sudah teralihkan dan mungkin meragukan sistem di wilayah yang tidak ia kenal, membuat keputusan fatal. Ia mengabaikan dan mematikan alarm tersebut. Berasumsi itu hanyalah kesalahan data. Beberapa detik kemudian, pesawat menabrak tebing batu Gunung Salak, menewaskan seluruh 45 orang di dalamnya. Laporan akhir dari Komite Keselamatan Transportasi menyimpulkan penyebabnya dengan jelas, kesalahan manusia. Sebuah kesimpulan yang dingin dan faktual. Namun, legenda kuno memberikan konteks yang lebih dalam pada fakta tersebut. Kecelakaan itu memang tragedi modern yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Akan tetapi, kondisi yang memungkinkan kesalahan fatal itu terjadi, suasana yang mengundang kelengahan, gangguan persepsi yang halus, dan keraguan sesaat pada teknologi adalah gema dari tindakan agung Prabu Siliwangi berabad-abad yang lalu. Gunung Salak tidak memusuhi teknologi, ia hanya mempertahankan kesuciannya dalam keheningan. Pesawat yang jatuh bukanlah korban amarah gaib, melainkan korban dari perpotongan tragis antara dunia material yang bising dan dunia spiritual yang menuntut rasa hormat. Mitos kerajaan gaib dan fakta kesalahan manusia bukanlah dua cerita yang bertentangan, melainkan dua sisi dari koin sejarah yang sama, di mana masa lalu terus bergema di masa kini.